Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 18C Manajemen kelompok 5 akan membahas mengenai penalaran moral, hukum, dan estetika. Sebelumnya perkenalkan nama anggota kami. Yang pertama ada saya sendiri, Rosyana Kamalinda, NPM 0144. Lalu ada Realita Lahajni, NPM 0164. Ada Endah Irmawati, 0159. Erlangga Davega, 0173. Muhammad Faldanu, 0179, Irfan Wahyu Nugroho 0192, Desalva Galih 0195, dan yang terakhir ada Ahmad Faisal Alfarazi 0199. Subbab yang pertama yang akan kami bahas adalah mengenai hakikat nilai moral dalam kehidupan manusia. Di sini terdapat pengertian dari etika itu sendiri, di mana etika merupakan nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Etika juga dapat diartikan sebagai kode etik seseorang dalam menjalankan atau melaksanakan tingkah laku. Selanjutnya di sini dibahas mengenai nilai dan moral di antara pandangan objektif dan subjektif manusia, di mana manusia adalah makhluk yang bernilai, di mana seseorang akan memaknai nilai dalam dua konteks, yaitu memandang nilai sebagai sesuatu yang objektif dan memandang nilai sebagai sesuatu yang subjektif. Yang pertama adalah nilai bersifat objektif, di mana objektif secara umum adalah tentang keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Sehingga dalam konteks ini dapat diartikan bahwa kemampuan sesuatu hal telah diukur dan diakui kemampuannya karena memang benar-benar terjadi. Selanjutnya ada nilai bersifat subjektif, di mana dalam pandangan ini terdapat anggapan bahwa nilai dari sesuatu tergantung pada orang atau subjek yang menilainya. Suatu objek yang sama dapat mempunyai nilai yang berbeda atau bahkan bertentangan bagi orang yang satu dengan orang yang lain. Suatu objek yang sama dapat dinilai baik atau buruk, benar atau salah, serta berguna atau tidak tergantung pada subjek yang menilainya. Contohnya, seseorang menilai bahwa wanita yang berambut keriting itu cantik, namun bagi orang lain mungkin akan menilai bahwa wanita yang berambut keriting itu tidak cantik. Selanjutnya, ada nilai di antara kualitas primer dan kualitas sekunder. Untuk kualitas primer sendiri bisa disebut dengan kualitas dasar, atau bagian dari eksistensi objek. Objek tidak ada tanpa adanya kualitas primer ini. Yang kedua ada kualitas sekunder, di mana kualitas sekunder ini kualitas yang dapat ditangkap oleh panca indera, seperti warna, rasa, bau, dan sebagainya. Kualitas sekunder ini terpengaruh oleh tingkat subjektivitas. Namun, sebuah nilai bukan kualitas primer maupun kualitas sekunder, karena nilai tidak menambah atau memberi eksistensi pada objek. Selanjutnya yaitu, nilai juga merupakan sesuatu yang memberi makna hidup, yang memberi acuan, titik tolak, dan tujuan hidup, sehingga dijunjung tinggi dan dapat mewarnai dan menjiwa tindakan seseorang. Menurut Steinman 2013. Lalu, metode menemukan dan hierarki nilai dalam pendidikan. Nilai memiliki polaritas dan hierarki karena beberapa kondisi, yaitu yang pertama, nilai menunjukkan diri dalam aspek positif dan negatif yang sesuai. Contohnya yaitu baik, buruk, indah, jelek, dan lain sebagainya. Kondisi yang kedua yaitu nilai tersusun secara hierarkis, yaitu hierarki urutan pentingnya. Lalu kemudian makna nilai bagi manusia. Nilai merupakan suatu hal yang penting bagi manusia. Nilai dapat mendorong manusia karena dianggap berada pada diri manusia, atau nilai itu menarik manusia karena ada di luar manusia terdapat pada objek. Untuk itu, nilai dipandang sebagai kegiatan menilai. Problematika pembinaan nilai moral. 1. Pengaruh kehidupan keluarga dalam pembinaan nilai moral. Kehidupan modern sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa serta berbagai perubahan, pilihan, dan peluang. Tetapi dengan resiko yang terkait dengannya, karena kompleksitas kehidupan, salah satu kesulitan yang ditimbulkan adalah munculnya nilai-nilai modern yang tidak jelas dan membingungkan anak maupun individu. Dalam keluarga, di mana keluarga hancur atau di mana orang tua bekerja, ini sering menyebabkan hubungan yang lemah antara anak dan orang tua.
masalah berkurangnya kekuatan interaksi dalam keluarga dan terganggunya komunikasi yang harmonis antara orang tua dan anak-anak menyebabkan penurunnya kemampuan keluarga dalam menamakan nilai moral anak. Dalam situasi ini, lembaga perlu membantu individu atau anak memperjelas nilai-nilai mereka. 2. Pengaruh teman sebaya terhadap pembinaan nilai moral. Sebagai makhluk sosial, anak tentu memiliki teman. Berhubungan dengan teman, pada akhirnya akan menambah informasi yang akan mempengaruhi perilaku mereka. Pengaruh teman ini bermanfaat ketika masalah dan kebiasaan teman juga positif. Sebaliknya, jika dan kebiasaan buruk teman biasa berdampak negatif. Perbedaan pendapat antara keluarga dan teman menjadi dilema nilai-nilai anak, dan anak-anak harus mematuhi aturan keluarga dan berisiko dikucilkan dari persahabatan. Soal nilai mana yang menjadi keyakinan individu tentu memerlukan upaya pendidikan untuk menurunkan dan kebingungan nilai dan menemukan nilai esensial yang harus menjadi pegangannya. 3. Pengaruh figur otoritas terhadap perkembangan nilai moral individu. Orang dewasa percaya bahwa fungsi utama dari hubungan dengan anak-anak adalah untuk memberitahu mereka sesuatu, memberitahu mereka apa yang harus dilakukan, kapan waktu yang tepat untuk melakukannya, di mana melakukannya, dan sebagainya. Dengan kata lain, orang dewasa hanya menambah berbagai arahan nilai atau norma yang sudah ada pada anak, baik yang diperoleh dari sekolah, politisi, guru, buku bacaan, dan sejenisnya. Dengan demikian, orang dewasa tidak berusaha untuk mengurangi kebingungan tentang nilai-nilai anak. Di sisi lain, bertambahnya jumlah pilihan menciptakan tingkat kebingungan dan ketidakjelasan nilai yang tinggi bagi anak. Dalam kondisi seperti ini, lembaga pendidikan harus berusaha membantu peserta didik atau individu menemukan nilai-nilai sendiri tentang harus bertanggung dengan nilai-nilai yang tidak dan berkembang di masyarakat. Selanjutnya, 4. Pengaruh media komunikasi bagi perkembangan nilai moral. Alat komunikasi potensial telah dimasukkan ke dalam ritual kehidupan keluarga. Media mau tidak mau akan mengembangkan pandangan yang fokus pada kehidupan untuk memberikan stabilisasi nilai kepada anak-anak. Anak dihadapkan pada hubungan kemungkinan, kemudian kehilangan ide, dan akhirnya menjadi bingung. Media akan menumbuhkan pemahaman yang tumbuh pada anak tentang apa yang benar dan salah, apa yang benar dan apa yang salah, apa yang benar dan apa yang salah, apa yang bermoral dan apa yang salah dari apa yang tidak bermoral. Oleh karena itu, lembaga pendidikan harus mencari jalan keluar bagi peserta didiknya atau kepada individu dengan mengambil pendekatan klasifikasi nilai. 5. Pengaruh otak atau berpikir terhadap perkembangan nilai moral. Manusia melalui pemikiran rasional akan menciptakan prinsip-prinsip yang berlaku secara universal. Atas dasar rasional, inilah manusia menyadari kewajiban rasional, yaitu aturan-aturan yang menjadi pedoman hidup mereka. Aturan atau hukuman yang didefinisikan secara logis ini memberikan bimbingan moral dan pengetahuan tentang baik atau buruk, sehingga manusia berhak mendapatkan derajat yang lebih tinggi daripada makhluk lain. Menurut Kant, pengajar tujuan pendidikan sebagai berikut: mengajarkan proses dan keterampilan berpikir rasional. Yang kedua, mengembangkan individu yang mampu secara bebas memiliki tujuan dan membuat keputusan yang baik. Oleh karena itu, pendidikan nilai-nilai moral yang menggunakan pendekatan berpikir dan cenderung berusaha untuk menjelaskan nilai-nilai moral sangat penting. Dan yang keenam, pengaruh informasi terhadap perkembangan nilai moral. Setiap hari, orang menerima informasi yang mempengaruhi sistem kepercayaan yang dianut oleh individu. Jika individu baru diterima oleh individu dan mengubah atau memperkuat keyakinan dan sikap mereka terbentuk, maka kumpulan sikap ini akan mendorong munculnya refleksi yang harus dibuat untuk menciptakan prinsip dan standar yang disebut nilai. Kehadiran banyak potongan informasi yang berbeda sama kuatnya mempengaruhi kebingungan anak. Kebingungan ini dapat diperparah jika lembaga pendidikan siswa tidak menerima informasi tambahan atau ISBD, International Standard Bibliographic Description,
atau ilmu sosial budaya dasar sebagai kajian yang membahas masalah sosial dan budaya, menambah informasi tentang nilai, etika, dan aturan hukum kepada siswa di luar kemampuan menganalisis nilai, etika, dan kelemahan yang saling bertentangan. Pedoman dapat dikurangi. Informasi berpengaruh terhadap sistem keyakinan yang dimiliki oleh individu, baik informasi itu diterima secara keseluruhan, sebagian, ataupun ditolak. Faktor-faktor kekuatan yang berpengaruh informasi. 1. Proses input, siapa yang menyampaikan. 3. Keadaan. 4. Tingkat dan sifat konflik. 6. Level penerimaan individu. Dan 6. Level kesiapan individu untuk menerima. Slide 6. Manusia dan hukum. Hukum dalam masyarakat merupakan tuntutan mengingat bahwa kita tidak mungkin menggambarkan hidup manusia tanpa atau di luar masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup, the living law dalam masyarakat yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Selanjutnya ada hubungan hukum dan moral. Moral, menurut pendapat ahli, menurut WJS Powadarminta, moral berasal dari bahasa Tim Latin maos atau jamak mores yang berarti juga kebiasaan, adat, dan berasal dari bahasa Belanda moral yang berarti kesusilaan, budi pekerti. Moral berarti ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan. Dalam Islam, moral dikenal istilah akhlak, berasal dari kata hulukun, artinya budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Selanjutnya ada fungsional, hukum, dan moral. Norma moralitas memberikan patokan dan perbuatan kita agar disebut bermoral harus sesuai dengan patokan tersebut. Hukum menjelaskan keharusan tanpa hukum kita hanya punya suatu hubungan atau jalan ke tujuan yang oleh Kant disebut tanpa imperatif hipotesis. Kalau Anda ingin bermoral, norma moralitas adalah sebagai petunjuk bagaimana Anda menggapai keinginan tersebut. Selanjutnya yaitu hukum dan moral. Antara hukum dan moral memang mempunyai kaitan erat. Tetapi hukum tidak sama dengan moralitas. Hukum mengikat semua orang sebagai warga negara, tetapi moralitas hanya mengikat orang sebagai individu. Dikatakan dalam teori pemisahan antara hukum dan moralitas bahwa hukum adalah suatu hal dan moralitas adalah yang selanjutnya. Moral sebagai landasan tujuan hukum. Fuller mengatakan bahwa masalah moralitas merupakan bagian dari hukum alam. Hanya saja aturan-aturan itu tetap membumi. Kata moral sering dikaitkan dengan keadaan batin seseorang, seperti budi pekerti luhur, keramah tamahan, dan ketaatan dalam menjalankan kewajiban agama. Selanjutnya, hukum bersatu dengan moral. Profesor Dr. Hazairin menyatakan bahwa hukum tanpa moral adalah kezoliman. Moral tanpa hukum adalah anarki dan utopia yang menjurus kepada peri kebinatangan. Hanya hukum yang dipeluk oleh kesusilaan dan berakar pada kesusilaan yang dapat mendirikan kesusilaan. Dr. Muslihuddin menerangkan bahwa hukum tanpa keadilan dan moralitas bukanlah hukum dan tidak bisa bertahan lama. Sistem hukum yang tidak memiliki akar pada substansial pada keadilan dan moralitas pada akhirnya akan terpental. Baik, selanjutnya perbedaan serta hubungan hukum dan moral. Hukum membutuhkan moral. Kualitas hukum diukur dari mutu moralnya. Dan sebaliknya, moral juga membutuhkan hukum. Agar semakin terwujudnya secara lebih pasti dalam perilaku konkret. Menghormati hak milik orang lain, misalnya, adalah sebuah prinsip moral. Prinsip ini diperkuat dalam hukum yang melindungi hak milik. Hukum itu lebih dikodifikasikan dan dengan demikian oleh pasti dan objek daripada moralitas yang tertulis. Hukum mengatur perbuatan lahiriah atau legalitas, sementara moral lebih menyangkut sikap batin manusia. B. Moralitas adalah
isi minimum dari hukum. Hukum dan moralitas hanya berbeda dari sisi formal, tetapi tidak ada perbedaan mendasar dari segi substansi. Sanksi yang berkaitan dengan hukum berbeda dengan sanksi yang berkaitan dengan moralitas. Tujuan hukum mengatur kehidupan manusia dalam kehidupan bernegara, sedangkan moral mengatur kehidupan manusia sebagai manusia. Hukum termasuk dalam tatanan normatif lahirlah manusia di luar motivasi batin manusia. Untuk selanjutnya ada perbedaan hukum dan moral menurut Kibirts. Jadi dalam hal hukum dan moral itu memiliki perbedaan. Yang pertama itu dalam hal pembentukan moral itu dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh masyarakat, sedangkan hukum itu disahkan oleh negara dan ditetapkan oleh masyarakat. Untuk sifatnya, moral itu bersifat subjektif, sedangkan hukum itu bersifat objektif. Untuk batasan, hukum itu membatasi tingkah laku manusia secara lahiriah, sedangkan untuk moral itu membatasi tingkah laku manusia dari sikap batin sampai lahiriah. Nah, sedangkan saksi, hukum itu saksinya secara paksa. Contohnya ketika ada si A, ia mencuri sandal, maka dituntut. Jadi hukuman itu secara paksa, mau tidak mau si A itu harus dihukum. Namun secara moral namun secara moral itu tidak ada paksaan. Jadi ketika si A itu mencuri sandal, itu bisa diselesaikan dengan baik-baik. Kemudian ada perbedaan hukum dan moral menurut Gunawan Setiarjo. Di sini untuk pembedanya, untuk dasarnya hukum itu yuridis atau konsensus atau hukum alam, sedangkan moral itu hanya hukum alam dasarnya. Sedangkan otonominya, hukum itu heteronom atau berasal dari luar manusia, dan untuk moral itu otonom, itu berasal dari diri sendiri. Kemudian pembedanya lagi terkait tujuan adalah hukum itu mengatur kehidupan manusia dalam bernegara, moral itu mengatur kehidupan manusia sebagai manusia. Dan pelaksanaannya, pembeda terkait pelaksanaannya, hukum itu dipaksakan dan moral itu tidak dipaksakan. Kemudian waktu dan tempat itu hukum itu tergantung dan moral itu tidak tergantung. Dan yang terakhir sanksinya, untuk sanksi hukum ini sanksi lahiriah dan untuk sanksi moral adalah sanksi batiniah. Dan cukup itu aja, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.